Iya, kembali lagi dengan saya Restu Hadi Wijaya. Sudah cukup lama sepertinya saya tidak buat video di YouTube karena jujur aja saya sering keluar kota dan itu benar-benar memakan waktu saya untuk ngebuat video. Kedepan saya mungkin akan lebih sering membuat video seperti ini aja, tampilan desktop aja. Kalau dari HP sebenarnya kayak kurang kurang menarik gitu ya, tapi kalau pakai desktop mending lah gitu. Yang penting saya bisa lebih rutin buat video dan bagi informasi buat teman-teman semua. Kali ini saya pengen bahas Biswap. Kenapa? Karena menurut saya ini salah satu project yang cukup menarik untuk kita bahas. Tapi seperti biasa ingin saya tekankan bahwa ini bukan video saran investasi, ini bukan video ajakan untuk membeli. Anda harus riset sendiri, harus mandiri, karena profit and loss Anda tanggung jawab Anda sendiri. Oke, kita nggak perlu lagi basa-basi, kita bahas Biswap sekarang. Iya, Biswap. Jadi sekilas aja, mungkin saya akan coba jelasin apa itu Biswap. Biswap itu platform pertukaran terdesentralisasi pertama yang ada di pasaran dengan sistem rujukan 3 jenis dan biaya transaksi platform terendah sebesar 0,1%. Jadi kalau kita transaksi atau swap token gitu menggunakan Biswap ini, fee transaksinya itu cuma 0,1% sebenarnya. Dan itu diklaim yang termurah yang ada saat ini, oke? Nah, kalau kita lihat lebih dekat apa itu Biswap, kita kesini aja dulu, kita lihat dulu about-nya. Di sini ada tokenomiknya ya, bisa teman-teman lihat sendiri aja. Di sini itu dia supply totalnya ada 700 juta, tapi saat ini adanya 177 dan beredar sekitar 165 juta dan sudah di burn 12 juta. Oke, ini salah satu burn ini salah satu akan saya bahas lebih detail. Kenapa? Karena menurut saya dia menggunakan fungsi utilitas atau fungsi kegunaan untuk melakukan burn. Jadi nggak sembarangan loh. Oke, ini tergolong kecil ya 700 juta ini. Kalau kita lihat token-token yang jumlahnya besar tentunya sih. Nah, tapi di sini dijelaskan bahwa dia itu alokasinya sebenarnya digunakan hanya 600 juta token, yaitu 80% untuk launch pool atau farming juga. Ini cukup besar ya, 80,7. Jadi ini sebenarnya akan sangat apa namanya ya? Akan sangat ngefek dengan launch pool nanti kita akan lihat, kita akan bahas. Kemudian ada referral programnya juga 4,3, timnya sekian. Nah, ini tuh asuransi jatuhnya, nanti kita akan bahas. Kemudian ada investment farm. Jadi mereka juga melakukan investasi dari token ini sendiri. Dan kemudian 100 jutanya itu digunakan untuk fee mining. Jadi yang murni digunakan atau didistribusikan murni itu 600 juta, oke? Nah, di sini kalau teman-teman lihat mekanisme burn-nya ini 50% dari trading fee. Jadi tadi dikatakan oleh saya bahwa mereka itu melakukan atau ada fee transaksinya sebesar 0,1%. Nah, dari 0,1% itu di burn juga 50%-nya gitu. Sisanya 50% lagi kemana? Itu dikembalikan kepada liquidity. Jadi ini menjadikan burn cukup cepat ya. Sekarang ada 12 juta tuh kebukti. Kemudian setiap ada orang yang dapat reward tapi juga dia tidak memiliki referral, nah dia akan melakukan burn. Si reward itu di burn aja sama dia. Kemudian ada performance fee 1,9%. Jadi ini untuk kita yang nanti launch pool menggunakan atau stackingnya ya, itu ada fee tambahan 1,9%. Dari reward yang akan kita dapatkan itu 100% dari itu di burn, oke? Nanti kita bahas. Kemudian mereka juga ada lotre-nya, lotre tiket. Ini juga membuat token Biswap ini semakin banyak di burn dari sini 13% loh. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini juga kemudian kita ke sini dulu deh, kita ke dokumen. Kita lihat dulu roadmap-nya seperti apa. Roadmap-nya. Ya. Ini roadmap-nya ya. Kalau saya lihat di sini roadmap-nya cukup jelas. Walaupun ini sebenarnya roadmap sudah lama ya nggak ke-update. Jadi ini sudah listing di CoinGecko, sudah ada NFT Launchpad. Banyak yang sudah tercapai gitu. Nah, nanti teman-teman akan lihat ada sesuatu yang menarik dari sini. Oke, tetap stay tune di video ini. Kemudian kalau kita lihat produknya apa aja, produknya itu ada exchange-nya. Jadi tentu ini tuh sebenarnya Biswap itu layanan DEX ya, DEX Decentral Exchange yang tentunya terdesentralisasi dengan fee hanya sebesar 0,1%. Kemudian juga
mereka itu ada liquidity poolnya. Liquidity-nya kita kalau mau taruh di sini nggak apa-apa, bisa. Kemudian ada farmingnya, oke. Saya agak cepat aja karena intinya ada yang saya ingin bahas dari sini. Kalau ini sih hanya produk-produk awalnya dia ya, kalau saya lihat. Bentar ya. Nah, ini farmingnya cukup besar, 172 APY-nya. Oke. Ini besar, jadi kalau kita mau farming USDT dengan Biswap itu APY-nya sampai 172% loh. Gila, gede loh ini. Mantap sih. Oke. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada launch pool. Ini juga sama launch pool-nya. 92% menarik. Jadi kalau saya juga ada Biswap jujur. Tapi saya nggak mau tunjukin di sini ya. Nah, tadi saya sudah katakan ada 1,9%. Ini tuh digunakan untuk apa? Jadi untuk burning tadi. Jadi fee ini 100% dari sini nih, dari potongan ini hanya reward kita ya. Misalkan reward kita tuh contohnya kita dapat 1 bulan ini 10 Biswap misalnya. Nah, dipotong 1,9%-nya, kemudian itu semuanya langsung dibakar gitu. Kemudian ada ini dia. Oke, GameFi tapi nanti kita bahasnya. Kita ke NFT Launchpad dulu. NFT Launchpad, kemudian NFT Earn. Kita bisa lihat nanti ya di sini. Referral program ini boleh deh kita lihat dulu ya. Nah, sebenarnya yang saya pengen bahas itu ntar lebih detail di sini nih di GameFi, oke? Ini menarik buat saya, tapi kita bahas sedikit-sedikit dulu. Ya, ini jadi NFT Launchpad-nya. Jadi dia tuh punya NFT sendiri. Fungsinya apa? Fungsinya NFT itu bisa menghasilkan lebih banyak token Biswap ataupun token lainnya. Kita lihat di sini ya. Nice. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat di sini get unique Biswap NFT available for staking in the NFT staking pool with high APR. Oke. Ini besar banget sebenarnya, tapi sudah sold out ya kalau di launchpad-nya. Kita lihat dulu di sini. Nah, ketika kita nanti punya NFT, misalkan kita punya NFT-nya, itu kita bisa staking sampai APR-nya itu 289% cuy. Per tahun ya, tapi ini cukup besar loh. Ini sangat besar. Oke. Kalau sekarang kan di launchpad-nya udah nggak ada tuh NFT-nya. Sekarang kita bisa beli NFT-nya itu di marketplace-nya dia. Nih. Kita bisa beli NFT di marketplace milik Biswap sendiri ya. Saya hampir nggak menemukan ada NFT yang bisa di staking gitu. Ini salah satu yang unik menurut saya dan cukup menarik gitu project ini sebenarnya. Kita akan tunggu seperti apa. Tuh, kita bisa lihat di sini, kita kalau mau beli NFT-nya tinggal beli aja. Kemudian bisa di staking ya, di staking di sini. Nanti kalau kita staking sebentar. Kalau kita staking di sini, kita perlu yang namanya itu Ruby Boss. Jadi kalau misalkan kita banyak transaksi menggunakan Biswap, nanti di sini nih teman-teman bisa lihat ya, keberkatan nggak? Nah, ada di sini available ini Ruby Boss ya. Jadi 0,0 kalau saya udah ada kebetulan. Jadi semakin kita banyak transaksi, kita akan semakin mendapatkan atau semakin banyak mendapatkan Ruby Boss ini. Ruby Boss ini diperlukan untuk staking NFT. Untuk lebih jelasnya teman-teman tinggal buka aja dokumennya di sini, penjelasannya. Ini jadi pertama teman-teman ke sini dulu nih. Ke more, kemudian dokumen. Di sini jelas banget ya cara staking NFT, cara staking di Biswapnya, semua detail. Di sini juga lihat nih kalau nggak percaya, kita bisa lihat dijelasin semuanya detail banget, lihat sampai ada tanda panah. Intinya cara-caranya lah gitulah. NFT Boss-nya juga ada. Penjelasannya detail banget. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris gimana? Tinggal translate, klik kanan, translate to Indonesia, oke? Itu aja, simple kalau untuk ininya. Sekarang kita mau bahas langsung ke ini nih dia, GameFi, oke? Kita akan langsung bahas ke GameFi-nya. Jadi Biswap itu juga kekinian lah, walaupun dia salah satu project baru ya di tahun 2021 ini.
dia langsung juga bikin gebrakan. Selain dia tuh memang fokusnya di DeFi, dia juga bikin sebuah game metaverse. Dia mengatakannya metaverse ya, walaupun saya nggak begitu tahu nih ke depan akan seperti apa. Di sini jelas dikatakan BISWAP Metaverse. Launch date-nya 22 sampai 29 Desember. Oke. Ini Squid NFT World ya. Jadi kalau kita kemarin mungkin masih banyak juga yang trauma dari Squid Game, dari token Squid yang rugpol. Oke, insya Allah ini beneran ini nggak rugpol. Ya, karena ini proyeknya jelas gitu kalau BISWAP ya. Nanti saya tulis juga di kolom deskripsi kenapa proyek ini layak untuk kita perhatikan, karena sudah dibahas oleh Binance sendiri. Nanti saya tulis di kolom deskripsi linknya, bisa teman-teman baca sendiri aja. Jadi di game ini, di Squid NFT World ini, itu ada dua hal. Pertama, BIS NFT dan player NFT yang harus kita miliki, oke? Jadi nanti kita harus punya BIS-nya dulu, kemudian punya playernya juga, pemainnya juga. Jadi kalau misalkan kita nonton di filmnya itu, di Squid Game, itu ada orang pergi ke lokasinya itu naik dijemput pakai minivan ya, minibus lah gitu. Nah sama, dia juga sama BIS ini digunakan untuk mengantar pemain-pemain ini ke area permainan gitu maksudnya, oke? Nah kemudian juga di sini kita bisa staking lagi, staking NFT-nya ini sampai 10.000%. Gila banget sih ini. Ini wah gila sih. Jadi duit banget loh kalau misalnya kita masuk ke sini. Itu kalau saya pribadi ya, saya nggak nyuruh Anda untuk masuk loh. Ini bukan soal investasi, oke? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, read more. Bentar ya. Kita laset aja biar cepet. Nah, di sini dijelasin bahwa GameFi ini, Squid NFT World ini, pengguna akan ditawarkan sejumlah besar manfaat GameFi eksklusif dari platform BISWAP akan mengalami evolusi yang spektakuler, oke? Di sini amplifikasi ekosistem BISWAP DEX, jadi akan ekosistemnya semakin tumbuh, semakin besar. Kemudian utilitas baru untuk token BISWAP, kemudian ada peluang inovasi untuk mendapatkan kripto. Jadi akan semakin memudahkan kita untuk mendapatkan kripto, kan lagi musim tuh play to earn ya. Kemudian juga peluang inovasi untuk mendapatkannya udah jelas, ekspansi BISWAP di BSC. Oke, udah jelas. Kemudian peluang unik ratusan ribu pengguna baru. Nah, di sini dikatakan untuk mengambil bagian dalam permainan Squid NFT, kita harus memenuhi 5 kondisi. Yang pertama, BIS min NFT yang ini, oke? Kemudian juga playernya, pemainnya, ini NFT juga. Kemudian kita harus mengaktifkan kontrak untuk setiap pemain ini. Oke, nanti dijelasin kontrak untuk apa. Kemudian token BSW yang dipertaruhkan di launch pool di BISWAP. Jadi kalau kita mau main game ini, kita harus staking dulu token kita di sini. Oke, bentar. Lotre ini ya. Di mana dia? Di sini ya. Kita buka aja dulu ya. Launch pool. Oh, ini dia. Jadi kalau kita mau main game ini tadi ya, kita tuh harus staking dulu. Berapa jumlah stakingnya? Nggak tahu. Tapi ini mirip-mirip sama kayak lelang Parachain di Polkadot. Jadi kalau kita mau dapat Parachain-nya, itu harus staking sejumlah token DOT, yang artinya itu akan membuat token DOT semakin sedikit beredar di pasaran. Bagus dong. Jadi nah, sama ini juga kalau kita mau main gamenya, kita harus staking dulu sejumlah token BISWAP. Nanti disebutin mungkin berapa-berapanya kalau sudah launching. Tentu ini akan mengurangi jumlah peredarannya ya. Kemudian gini, di sini juga kita harus menggunakan token BISWAP untuk bermain. Jadi utilitasnya jelas akan semakin banyak. Kita dengan biaya terendah di BSC ya. Oh sorry, kepencet. Ya, di sini jelasin NFT BIS ini akan memainkan peran penting dan merupakan elemen dalam game pertama. Kita harus mencetak BIS untuk memulai perjalanan ke petualangan Squid NFT World yang unik dan menguntungkan. Misi utama mereka adalah untuk mengangkut NFT player Anda yang akan Anda cetak sesudahnya ke berbagai permainan. Jadi kalau kita punya ini, seperti saya sudah katakan di depan, di awal, untuk ngangkut ini nih, NFT ini, sama kayak di film aslinya. Oke, kemudian harga mint 1 bus konstan di BSW. Jadi harganya itu di pairing dengan
hanya bisa dibeli dengan token Biswap, tapi harganya sesuai dengan dolar gitu bentuknya. Kemudian ada levelnya di sini, level 1 sampai 5. Setiap tingkat bus memiliki kapasitas yang berbeda. Jumlah pemain yang dapat dibawa bis setiap permainan. Oke, jadi beda-beda ya setiap bis untuk ngebawa pemain ke setiap permainannya. Satu bis akan memiliki kapasitas maksimal 5 pemain. Juga akan Anda dapatkan, kita juga bisa jual beli bis ini di marketplace. Nanti detailnya akan lebih akan dikeluarkan nanti setelah gamenya launching. Kemudian ini pemainnya, tindakan selanjutnya kita harus punya pemain NFT kita. Oke, jadi kalau kita udah punya bisnya, kita harus punya pemainnya juga dong. Nah, para pemain ini elemen game utama yang ada di sini. Jadi kalau kita ngirim pemain kita ke tempat game, kemudian mereka memberi atau mereka menang, itu akan lebih nguntungin kita gitu ke depannya. Setiap pemain juga sama dicetak dari 1 hingga 5 dengan kekuatan angka acak squid energi. Nah, ini ada squid energinya juga. Jadi kita nggak bisa punya pemain terus kita kirim sebanyak-banyaknya, nggak bisa juga. Jadi setiap pemain itu nanti ada squid energinya, yang mana kalau squid energinya habis, kita harus istirahatin dia. Gitu. Itu biasanya 48 jam, nanti detailnya mungkin ketika sudah launching gamenya. Oke, pemain NFT juga dapat diperdagangkan. Perdagangkan di mana? Di marketplace tadi. Gitu. Dia bisa didagang di sini nih. Di sini nanti nih, dia di sini ada bisnya tuh kan, ada makanya ada bisnya, ada pemainnya juga. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita harus buat kontrak untuk pemain kita. Kontraknya gimana? Partisipasi permainan 15, 30 sampai 60 hari. Jadi kayak macam staking lagi menurut saya sebenarnya. Oke. Di sini dijelasin juga, semakin lama kontrak yang kita pilih, semakin menguntungkan harga aktivasinya. Nah, di sini tadi kan ada squid energi ya. Di sini squid energi adalah kekuatan pemain kita, mirip dengan Ruby Boss yang tadi di sini nih. Mana ya Ruby Boss? Bentar ya. Di sini tadi kayaknya nih. Ruby Boss. Ya. Ini benar. Nah, ini nih. Nanti kalau kita udah kalau kita punya transaksi, kita dapat Ruby Boss ya. Nah, pemain ini juga sama kayak Ruby Boss modelnya. Dengan kata lain, Squid Energy menunjukkan kekuatan pemain NFT. Setiap NFT di Biswap, GameFi memiliki sejumlah Squid Energy. Nah, kan jelas kan? Semakin banyak SE yang dibutuhkan permainan, semakin berhadiah hadiah kripto yang Anda terima ketika Anda menang. Jadi kita harus punya NFT player yang squid energinya tuh tinggi gitu, supaya dia semakin bisa memenangkan permainannya. Nah, kita dapat mengirim masing-masing pemain kita, NFT pemain kita ke permainan itu sekali dalam 48 jam. Oke. NFT bekas membutuhkan 48 jam untuk mengisi. Jadi kalau squid energinya habis, mereka butuh waktu 48 jam untuk recharge mungkin ya. Kemudian di sini juga dijelasin bahwa ada namanya permainan utama dan staff di Squid NFT World. Kalau permainan utama tadi dijelasin ya, yang tentang si bis, pemain orangnya, nanti detailnya mungkin akan segera diluncurkan ketika dekat-dekat sama launchingnya ataupun saat launchingnya. Nah, kemudian ini ada permainan staff, juga sama. Ini belum detail, saya juga nggak ngerti ini maksudnya gimana. Tapi yang jelas, permainan staff akan sangat menguntungkan bagi semua pengguna. Karena biaya masuk ke permainan akan sangat rendah loh. Oke. Dan itu juga akan menghasilkan pendapatan kripto yang besar sampai dengan 10.000 APR. Ini akan meningkatkan aset kita dalam sekejap mata. Jelas gila 10.000 loh. APR-nya. Di sini juga ada jackpotnya lagi tuh. Jadi dia tuh sebenarnya lebih ke DeFi memang bener. Oke, di sini dijelasin ya. Ini ekspansi Biswap Dex. Jadi bentuk ekspansi dari Biswap itu sendiri. Kemudian juga penguatan tokennya. Kan Biswap itu lebih terkenal dengan DeFi-nya, dengan launch pool-nya, launchpad-nya, NFT launchpad-nya maksudnya. Pokoknya dengan landing mekanismenya, ekosistemnya tuh pokoknya lebih ke arah DeFi. Nah, mereka membuat GameFi ini tentu akan menguatkan token Biswap ke depannya penggunaannya. Peluang baru bagi pengguna baru
kemudian keterlibatan ratusan ribu pengguna aktif baru, semakin banyak orang menggunakan Biswap, membutuhkan token Biswap, dari fee transaksinya itu kan mereka ada ngebakar 50% loh. Ini justru luar biasa menurut saya. Bener, akan semakin banyak burning nanti ke depannya. Nah, memperluas utilitas, oke? Karena NFT marketplace-nya akan semakin digunakan. Tadinya cuman ini doang kan? Cuman si robot-robot ini doang. Kemudian nanti ke depannya dia ada bis dan juga staffnya dan pemainnya. Di sini NFT-nya bakal lebih kepake. Marketplace-nya. Kemudian mereka mengatakan akan lebih banyak mitra ke depannya, tapi di sini jelasin akan berkolaborasi dengan kami ya. Kalau akan itu berarti belum sebenarnya menurut saya. Kemudian di sini jelasin juga GameFi ini akan semakin meningkatkan pembakaran mereka, burning mereka akan semakin meningkat. Di sini dijelasin 1% royalty fee akan dikenakan untuk perdagangan bis pemain di marketplace. Oke. Jadi kalau ada bis dan juga pemain tadi yang ini nih, oke. Yang ini orang-orang ini dijual di marketplace-nya, itu 1%-nya akan dibakar. Dari fee-nya, dari harganya ya, 1% akan dibakar. Kemudian misalnya gini, 1 juta di harganya ya tentu dibakarnya 10.000 jatuhnya. Kemudian 10% Biswap dari setiap pembelian NFT bis, player, pemain, dan aktivasi kontrak akan dibakar. Oke. Jadi kalau ini tuh kita, misalnya saya ngejual bis di NFT marketplace. Kalau ini kalau kita beli langsung dari sama marketplace juga, bedanya kalau ini kan yang dipotong si penjualnya ya 1% royalty free. Kalau ini misalnya saya beli, maka saya kena tambahan gitu 10% untuk pembakaran. Dan ini tuh paling sering nih, aktivasi kontrak ini kan kita setiap 48 jam loh. Jadi ada setiap 48 jam selama masih ada orang yang mau mainin game ini terus akan di burn. Dan jangan lupa dia cuma ada yang beredar distribusinya itu 600 juta yang didistribusikan ya. 600 juta token totalnya cuma 700 juta. Jadi sedikit banget sebenarnya. Kemudian 10% dari biaya penarikan prematur akan dibakar. Nah, tadi kan gini. Oke, maksudnya gimana nih? Maksudnya gini. Tadi kalau kita lihat di sini ya. Bentar. Di sini dijelasin ada berbagai durasi kontrak yang menentukan periode waktu bagi pemain kita untuk berpartisipasi dalam permainan 15, 30, atau 60 hari. Nah, kalau misalkan kita ambil 60 hari karena semakin lama kontrak yang kita pilih semakin menguntungkan harga aktivasinya. Nah, kita ambil 60 hari contoh. Baru 30 hari udah kita tarik lagi, kita akan kena kena 10% biaya penarikan. Dan itu akan di burn, bukan untuk Biswap, bukan untuk online, tapi akan dibakar si 10% itu. Kemudian 2% penarikan biaya rujukan Squid NFT yang dibakar. Kalau ada referral, kemudian kita tarik rewardnya, itu juga sama 2%. Jadi GameFi ini akan semakin meningkatkan utilitas dari Biswap, terutama untuk mekanisme pembakarannya. Oke. Nah, di sini juga mereka mengatakan ya, menjelaskan, memberikan contoh, proyek GameFi utama di BSC sangat cepat dalam meningkatkan popularitas, jumlah transaksi, dan volume mereka. Kita lihat statistik, ini sebenarnya statistik minggu lama ya. Proyek GameFi populer berdasarkan BSC, angka-angka disediakan oleh depradar.com. Di sini harganya meningkat dalam berapa lama? 7 hari jatuhnya ya, 70.000%. Oke. Tapi sebenarnya kalau saya patokannya bukan di harga ini. Yang ternyata 266% ya. Patokan saya bukan di sini, tapi penggunanya, patokan saya. Kemudian juga volumenya. Atau kita ambil generalnya aja, balance-nya. Oke. Apa yang terjadi? Karena gini, semakin banyak orang menggunakan, semakin banyak orang yang memainkan GameFi ini, semakin banyak pembakaran di sini, semakin besar pula pembakaran yang terjadi karena utilitasnya ya, bukan pembakaran manual, bukan burn manual, itu terjadi dan kemudian supply-nya berkurang tapi demand-nya justru semakin banyak. Harganya jelas akan semakin naik loh. Kalau kita pikirin, ini bukan saya investasi tapi ini pemikiran awam saya aja, anggaplah saya bodoh, harganya akan semakin naik. Di sini juga dikatakan seberapa cepat menurut kita Biswap Squid NFT World akan mencapai hal yang begitu tinggi.
Jadi poinnya gini, Bishop itu menurut saya sudah cukup bagus kalau misalnya tanpa GameFi ya. Karena dari sininya emang mereka tuh lebih ke DeFi sebenarnya. Nah, tapi ketika mereka membuat GameFi jadi lebih cepat pembakarannya. Ini dia, apalagi supply cuma 700 juta dan GameFi-nya GameFi-nya jelas gitu. Kita bisa cek historinya. Dilakukan setiap minggu. Oke. Ini dia. Tuh setiap minggu bisa teman-teman lihat sendiri. Ada historinya. Juni, Juli, Agustus, September. Teman bisa cek sendiri aja ya. Kira-kira ada sesuatu yang harus kita jaga nggak? Atau minusnya apa dari Biswap ini? Minusnya menurut saya, kalau saya mencoba untuk selalu berimbang ya. Jadi saya nggak mempromosikan Biswap, saya hanya mencoba membahasnya. Nah, minusnya menurut saya itu ada di di sini nih. Dan asuransi untuk pengguna, oke? Nah, Biswap Safu tadi saya sudah katakan ya di sini. Ini jatuhnya untuk asuransi 1%. Ada dana asuransi darurat untuk semua pengguna kami mulai Mei 2021. 1% dari semua token yang beredar akan dialokasikan ke dompet tertentu untuk melindungi semua pengguna kami dan dana mereka jika terjadi keadaan darurat. Semua dana akan disimpan dalam dompet terpisah. Oke. Walaupun begitu, Bishop tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial yang terjadi karena kesalahan pengguna. Jadi kalau kita yang salah, misalkan salah transfer, salah transaksi, ya mereka nggak bakal tanggung jawab. Ini hanya untuk dana darurat 1% kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Apa tidak diinginkannya? Ini dia. Oke, serangan flash loan atau attack flash loan ya. Jadi gini, kita pernah dengar kan Burger Swap itu kena serangan ini, flash loan attack. Sama, Biswap juga berpotensi kena itu. Oke, sampai sini paham dulu. Karena mereka sama-sama lebih ke DeFi-nya. Di sini dijelasin ya, apa itu pinjaman flash di DeFi. Tinggal baca aja sama Anda sendiri, sama kamu sendiri, sama teman-teman sendiri. Tapi yang perlu kita sadari, mereka sudah menambal kekurangan yang ada di Burger Swap di di pemrograman mereka lah gitu, di codingan mereka. Dan mereka juga sudah diaudit sama Certik. Jadi saya nggak bilang pasti aman, tapi mudah-mudahan ini bisa tidak terjadi gitu ya. Sudah ditambal gitu masalahnya yang ada di Burger Swap. Jadi ada codingan yang hilang di Burger Swap ini dan sudah ditambal oleh Biswap dan juga kemudian sudah diaudit oleh Certik dan skornya juga cukup bagus. Tinggal teman-teman buka aja di sini atau kita buka dulu deh. Jadi sebenarnya tuh 96 ya. Ini Certik bukan audit abal-abal menurut saya. Sesuatu yang bagus sebenarnya menurut saya sih. Oke. Nah, jadi menurut saya gini. Biswap ini produknya jelas, proyeknya jelas. Dan juga banyak banget dokumen-dokumen pembantu buat kita pelajari. Saya nggak mau membaca ini. Teman-teman bisa baca sendiri aja. Dan yang bikin saya tertarik dengan proyek ini atau Biswap ini ya, itu sebentar saya lupa di mana. Nah, ini dia. Oke. Di sini ada banyak penjelasan tentang Biswap, terutama review yang memiliki reputasi ya. Ini langsung dari Binance.com bahwa intinya Binance Lab mengumumkan investasi strategi di Biswap. Jadi kan kemarin saya sempat ya sebut di salah satu video saya, teman bisa lihat aja di atas, di pojokan atas, itu Binance ngeluarin 1 miliar US dollar, sekitar 1 miliar US dollar untuk pengembangan berbagai macam proyek yang ada di BSC, di Binance Smart Chain. Salah satunya Biswap itu dapat dana itu gitu. Oke, ini dia. Biswap meluncurkan, ini bukan. Tapi teman bisa baca sendiri aja. Nanti saya akan tulis ini di kolom deskripsi untuk teman-teman baca ya. Kemudian juga Biswap sudah 1 miliar total transaksi, loncat dari 5 DEX on BSC ya.
salah satu 5 besar jadinya, bisa termasuk kategorinya. Oh, nomor 2 dia sekarang. Jatuhnya nomor 2. Salah satu 5 besar. Teman bisa baca sendiri aja, nanti saya tulis di kolom deskripsi. Kemudian dia juga memenangkan MVBE. Ini bagian apa ya disebutnya ya? Proyek-proyek besar yang dapat pendanaan dari BSI tadi saya sudah katakan ya. Teman bisa cari sendiri aja, nanti saya tulis di kolom deskripsi. Dan yang paling utama buat teman-teman yang suka agak gambling itu bisa di sini nih ya, lotrenya. Oke, kita bisa beli lotrenya, dan ini price-nya sekitar segini. Berapa harganya dan gimana cara mainnya, oke? Nggak perlu pusing, tinggal baca sendiri aja. Di sini nih ada lotre. Ini lengkap banget penjelasannya. Oke, biaya tiket lotre yang umumnya massal, kriteria pemenangnya, ini ada jelasinnya. Oke. Kalau pengen sedikit gambling, pengen uji untung-untungan gitu, uji lucknya kayak gimana bagusnya, tinggal ikut lotre aja. Tapi saya nggak menyarankan Anda untuk berjudi, oke? Mungkin itu aja video saya kali ini. Video sudah lama saya nggak upload gitu di YouTube ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membuka pemikiran Anda untuk tentang kripto baru, oke? Sorry kalau ngomong saya agak belibet karena udah lama nggak bikin video. Salam dari saya Restu Hadi Wijaya, semoga kita lebih gampang cuan ke depannya.